Kita harus berusaha juga. Kalau mau mendapatkan rezeki harus berikhtiar. Karena Allah tidak akan mengubah nasib kita, ibu-ibu, kalau kita tidak mau berubah. Kalau kita tidak mau berikhtiar. Karena Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sebelum kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hari ini hidup di zaman yang serba cepat. Ingin hasil yang cepat, ingin untung yang cepat, ingin kaya tanpa proses yang panjang. Terkadang kita tergoda dengan jalan pintas, sedikit memanipulasi, sedikit membesar-besarkan, sedikit menutup kebenaran. Alasannya sederhana, yang penting dapat. Padahal kita lupa, rezeki yang datang terlalu cepat dari cara yang tidak tepat, seringkali nikmatnya juga singkat. Uang mungkin bertambah, tapi hati terasa sempit. Rumah terlihat mewah, tapi suasana tidak tenang. Makanan terhidang banyak, tapi sulit terasa berkahnya. Karena rezeki bukan hanya soal jumlah. Rezeki adalah tentang keberkahan, tentang bagaimana Allah menenangkan hati kita lewat yang halal, meski mungkin tidak melimpah. Lebih baik dapat sedikit tapi bersih, daripada banyak tapi mengundang kegelisahan. Sebab yang membuat hidup bahagia bukan sekadar apa yang kita pegang, tapi apa yang Allah ridhoi. Ibu, ya. Puasa hari ini? Alhamdulillah. Dapat rezeki apa hari ini? Silaturahmi ya. Salah satu rezeki adalah silaturahmi. Dapat memperpanjang umur insya Allah. Ya, didoain ibu panjang umur semuanya. Ya. Karena umur yang panjang juga pemirsa RCTI di rumah adalah salah satu bentuk rezeki yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah kita semua akan berumur panjang, sehat, dan berkah. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 6, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Bahwa setiap makhluk yang bernyawa di muka bumi ini pasti sudah ada rezekinya dari Allah. Allah menjamin setiap rezeki hambanya yang lahir. Jadi jangan takut, setiap anak membawa rezeki. Setiap orang sudah punya rezeki masing-masing dan tidak mungkin tertukar karena semuanya sudah tertakar. Tidak mungkin rezeki itu salah alamat, tidak mungkin. Karena Allah Maha Adil kepada seluruh hambanya. Allah memberikan rezeki kepada seluruh hambanya tanpa terkecuali. Inilah rezeki yang pertama, yaitu rezeki yang dijamin oleh Allah. Maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. La taqnatu mir rahmatillah. Ketika ibu-ibu hari ini lagi sulit rezekinya misalkan, lagi gak ada uang untuk belanja, maka yakinlah bahwa rezeki itu semuanya sudah diatur sama Allah. Insya Allah kalau memang rezekinya baik, ibu usahanya baik, ikhtiarnya baik, insya Allah rezekinya pun pasti baik. Karena Allah telah menjamin semua rezeki yang diberikan untuk hambanya. Tapi itu saja kan tidak cukup, betul? Kita harus berusaha juga. Kalau mau mendapatkan rezeki harus berikhtiar. Karena Allah tidak akan mengubah nasib kita, ibu-ibu, kalau kita tidak mau berubah. Kalau kita tidak mau berikhtiar. Karena Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sebelum kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Pinter ibu nih, Masya Allah.
Jadi rezeki ada yang dijamin, ada juga yang bergantung dari usaha kita. Kalau kita malas-malesan mungkin nggak dapat rezeki. Kalau kita tidur-tiduran aja di rumah mungkin nggak dapat rezeki. Bisa iya, bisa enggak. Tergantung keyakinan kita. Tapi ketika kita bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan rezeki kita. Tapi tawakal juga bukan hanya diam aja, Arul. Tapi Ikhtiarnya kita ya. ikhtiarnya dulu, Iya, baru betul. setelah itu Allah yang akan cukupkan rezekinya untuk kita. Jadi rezeki itu juga bukan hanya sekedar materi ya. Teman-teman yang baik nih kayak gini rezeki. Masya Anak yang Allah. soleh-soleha juga rezeki Rezeki. ya. Masya Allah. Baik, terima Terima kasih kasih. Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah sebagai pengingat bagi kita semua pagi ini. Ternyata ukuran rezeki bukan hanya sekedar angka, bukan seberapa cepat kita mendapatkannya, tapi bagaimana cara kita meraihnya dan apakah Allah memberkahinya. Kadang yang kita kejar adalah melimpahnya, padahal yang kita butuhkan sebenarnya adalah ketenangan. Setelah ini kita akan dengarkan curahan hati dari ibu-ibu di studio yang mungkin juga pernah kita alami pemirsa di rumah. Tentang godaan mencari jalan pintas, tentang tekanan hidup, tentang pilihan antara untung sesaat atau berkah yang menetap. Baik pemirsa di rumah dan di studio, selamat datang di acara Penyejuk Hati. Ya, sejuk di hati. Tema kita kali ini adalah tema yang menjadi favorit ibu-ibu di rumah dan juga di studio. Yaitu soal rezeki. Tapi rezeki yang gimana ya? Rezeki cepat tapi nikmatnya singkat, enak nggak? Nggak enak juga. Menarik ya? Oke, baik, coba kita tes dulu semangatnya. Coba ya. Penyejuk hati. Ya, sejuk di hati. Berarti udah siap nih. Langsung aja kita ke curahan hati yang pertama, yang sebelah kanan tak kiri ya. Kiri dulu deh, siapa? Oke, langsung aja silakan Ibu yang paling semangat tuh di atas tuh. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curhat Ustadz, Iya Ibu. terima kasih ya. Saya AC, saya mau curhat Ustadz. Saya dulu pernah usaha ya, punya usaha. Ada beberapa usaha saya seperti air minum isi ulang, menyewakan tabung gas 3 kilo, yang zaman dulu kan lagi itu boomingnya itu. Saya sewakan itu, ada orang saya udah percaya. Tapi saya kolab pada saat itu karena saya merasa ditipu gitu ya. Nggak amanah ya, Ya Ibu nggak amanah, yang saya orangnya. amanahin itu tidak amanah. Saya kolab saat itu, kurang lebih 7 tahun yang lalu. Hmm. Saya sempat drop, sempat ya gimana ya, sedih banget ya itu saat itu karena modal yang saya, ya kalau menurut untuk saya pribadi modalnya sangat besar ya. Ternyata baru berapa bulan yang saya amanah itu tidak amanah gitu. Saya drop, saya sempat ingin ambil jalan pintas karena saya tidak ikhlas gitu. Orangnya pergi, entah kabur kemana gitu. Sampai sekarang pun tidak ada kabarnya. Seperti apa yang Ibu mau ambil jalan pintas? Saya nggak tahu gitu ya, sampai karena saya gimana ya. Tapi lama-lama saya itu serahkan sama Allah ya. Tapi sampai sekarang itu kadang saya kalau ingat itu nggak ikhlas gitu, Ustadz. Gimana mengantisipasi semua itu, Ustadz? Gimana ya? Baik, baik. Terima baik. kasih. Ini masalah ikhlas atau tidaknya ini Iya. ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Bu Asih, terima kasih banyak. Ustadz gimana nih Ustadz? Baik, Ibu. Ya. Ibu kalau boleh tahu, dulu berapa nominal kerugian Ibu kalau boleh diingat-ingat? Hampir 50 juta. Itu di tahun 2015.
Ini yang ibu amanahi orang dekat ibu, teman ibu? Teman saya.